Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita dan selalu menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini 7 September tahun 2021 kembali lagi kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah dipelihara hingga di pagi hari ini. Dan sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami datang padamu melalui mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat menuntun hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita 7 September tahun 2021 di pagi hari ini dengan judul Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sekali lagi Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya. Kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Melalaikan tugas, memanjakan dengan cara tidak bijaksana, kegagalan untuk mengekang atau memperbaiki kebodohan-kebodohan orang muda akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kebinasaan yang terakhir kepada anak-anak dan kekecewaan dan penderitaan kepada orang tua. Adalah baik bagi orang tua untuk belajar dari lelaki Uz. Itu pelajaran keteguhan dan kasih sayang yang mendalam. Ayub tidak mengabaikan kewajibannya kepada orang-orang di luar rumah tangganya. Dia murah hati, baik hati, memikirkan kepentingan orang lain, dan pada saat yang sama ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah kemeriahan putra dan putrinya, ia gemetar kalau anak-anaknya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangga itu, dia mempersembahkan korban bagi mereka secara pribadi. Dia tahu sifat dosa yang sangat dibenci dan pemikiran bahwa anak-anaknya mungkin melupakan tuntutan ilahi. Itu membawa dia kepada Allah sebagai perantara bagi mereka. Dia atau Tuhan berkeinginan untuk melihat orang-orang muda dikumpulkan dari rumah-rumah anggota kita, karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepadanya dan pergi keluar untuk memberinya pelayanan tertinggi dalam hidup mereka. Diarahkan dan dilatih oleh instruksi saleh dari rumah, pengaruh ibadah pagi dan sore, contoh yang konsisten dari orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan siap untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima sebagai putra dan putri yang setia. Orang muda seperti itu siap untuk mewakili kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, pekabaran yang indah hari ini. Bahwa memperhatikan orang lain di sekitar itu penting, itu baik.
sama seperti yang dilakukan Ayub. Tetapi di saat yang sama, dia juga melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, ini sangat penting, saudara. Kadang-kadang kita melakukan yang terbaik untuk orang, kita lupa keluarga kita. Kita mungkin sebagai pathfinder atau sebagai master guide, kita menggunakan seragam yang bagus. Kita juga berupaya agar anak-anak kita yang di gereja menggunakan seragam yang bagus, kita tampil dengan seragam yang bagus. Kita lupa anak kita sendiri. Kita pakai yang bagus, anak kita tidak pakai yang bagus. Itu salah satu contoh dari kita lebih memperhatikan orang dari memperhatikan keluarga kita. Bukan berarti bahwa kita lebih mementingkan keluarga kita. Kita terlalu perhatikan kita, semua anak-anak kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Kita lupa tujuan kita hadir di atas dunia ini adalah untuk membagikan kasih Yesus kepada orang lain di sekitar kita. Dan ini harus terjadi keseimbangan. Nah, ini sangat penting. Dan poin utama di sini adalah Ayub sebagai seorang imam, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan mewakili anak-anaknya. Ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan kerohanian keluarga itu sangat penting. Baik ibadah di waktu pagi, mendahului semua kegiatan, maupun pada waktu malam ketika mau beristirahat atau mau tidur, keluarga ini berkumpul untuk berdoa bersama, lalu kemudian tidur, lalu begitu sambut hari yang baru, demikian seterusnya. Maka keluarga itu akan selalu dijaga, akan ada roh kedamaian dari Yesus Kristus di dalam keluarga itu untuk dilindungi selalu. Mungkin orang bilang bahwa di dunia kita harus mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan orang ukur dari memiliki rumah yang baik, rumah yang besar, memiliki uang yang banyak, memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang mengukur bahwa lebih baik dia setia kepada Tuhan. Dengan kesetiaan itu walau dia hidup sederhana, tapi di sana ada kebahagiaan yang dia rasakan. Hari ini panggilan kepada kita, mari kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, tapi terutama dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Pengalaman Ayub kiranya menjadi pengalaman kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan tutup renungan pagi kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang adalah roti hidup menguatkan kami hari ini, bahkan membuat kami terpanggil untuk melakukan terbaik bagi orang lain, tapi dimulai dari keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami dapat menjadikan firman Tuhan ini aplikatif atau dapat dipraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat hidup seturut dengan setiap rencana Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi, Tuhan turut campur tangan. Berkati kami dalam semua kebutuhan kami, baik keuangan, baik pendidikan anak-anak kami, maupun kebutuhan setiap hari, termasuk kebutuhan kesehatan. Tuhan memberkati, berikan kami kekuatan kesehatan yang sempurna, bahkan di pandemi COVID-19 ini Tuhan proteksi kami, agar kami terhindar dan kami dapat selalu sehat menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati organisasi gereja di mana kami berada, bahkan semua organisasi keagamaan, biarlah dapat menciptakan suasana damai di atas muka bumi ini. Bapa di surga, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kekurangan kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran atau renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.